Cek cek 1 2 3. Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirkiwa. Suaranya masih gema. Oke, kali ini kita akan membahas tentang mental upgrade cari cuan. Nah, di sini bahasnya tentang bisnis online, berarti cari cuannya online ya guys. Di sini sebenarnya bisa diterapkan di offline juga gitu. Tinggal mentalnya yang penting ya. Mentalnya nih harus sebegitu kuatnya. Jangan gampang apa sih? Gampang loyo, gampang lemah itu. Ada pemikiran tentang peluang bisnis online langsung mikirnya negatif, mikirnya nggak sanggup, mikirnya itu buat orang lain bukan buat saya, mikirnya macam-macam. Nah, di sini ada peluang online langsung digercep, diambil gitu loh, langsung direnggut aja gitu. Ini namanya peluang ya guys. Zaman di digital marketing ini peluang ini nggak mudah gitu, banyak, apalagi kalau seputar online ya, banyak penipu-penipu, banyak scammer, banyak pokoknya program-program yang kelihatannya apik gitu, kelihatannya bagus, tapi kenyataannya agendanya jahat gitu. Makanya di sini ya kalau ada peluang ya, peluang ini cari duit online ini ya bener-bener jangan apa ya, jangan jangan milih jenis bisnis yang kayak judi online atau ya pokoknya forex seperti itu. Nanti ujung-ujungnya ya sulit untuk apa ya, kalau ya namanya kalau bisnis model seperti itu udah disetel sistemnya gitu. Kita mau ngakalin, mau sok-sok jago gimana juga mereka udah 1 langkah atau 2 langkah di depan gitu, udah ngurusin hal-hal yang kecil seperti itulah gitu. Kalau ada yang ngakal-ngakalin ya mereka tinggal ya udah di pokoknya udah di udah diberesin lah hal-hal seperti itu, udah disiapin ya, udah direncanain cara-cara menghalau yang sok-sok ngakalin. Nah, di sini mental bisnis online ini mental kayak gimana gitu. Di sini disarankan ya kalian nih segera action gitu ya. Segera action, jangan kebanyakan mikir ya, jangan ketakutan duluan gitu. Bisnis online bukan ngelihat setan gitu. Bisnis online tentang menggapai apa target yang kita inginkan gitu. Kalau kita ada target tapi takut untuk menggapai, ya nggak akan dapet gitu. Makanya di sini target aja udah nggak mudah gitu. Cuma kalau nggak digapai juga ya nggak akan dapet. Nah, itu untuk menggapai target juga butuh butuh effort ya, butuh istilahnya perjuangan. Nah, disinilah butuh mental ya. Kadang kita gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, terus aja konsisten. Sejalan dengan waktu, ya nggak cuma nyoba sekali 2 kali bisnis aja, sekali 2 kali proyek, tapi kalau misalnya udah kebal gitu ya mentalnya, saat kita gagal, oh ya udah kita bisa mulai lagi cari cara, dari yang bangkrut sekalipun sampai pokoknya yang tanpa modal sekalipun kita lanjut gitu, karena kita udah punya target, kita udah punya komitmen ya, punya agenda untuk mencapai target tuh. Jangan udah punya target gagal terus udahan gitu ya. Mau gimana lagi, mau bikin target baru lagi, mulai dari nol lagi, begitu lagi, nanti kejadiannya ya apa, jatuh lagi dan ya diulang aja terus gitu. Nggak, jadinya targetnya nggak dapat dia pindah-pindah, mau ganti-ganti model bisnis, tapi netepin target baru terus itu, sementara target yang lamanya itu kayaknya udah trauma mungkin ya. Itulah yang jadi yang harus dilatih ya mentalnya. Target lama itu benar-benar harus kita ya harus benar-benar bisa istilahnya membuang hal-hal yang
menghalangi atau mendistraksi ya, mengalihkan perhatian mencapai target gitu. Banyak hal-hal baru yang setiap hari kita melek, ada hal baru ya. Banyak ada berita acara olahraga, berita kriminal, berita ya pokoknya banyak hal baru. Makanya di sini kita harus punya filter ya. Filter gimana? Ya, pilih-pilih apa yang masuk input ya ke otak itu yang benar-benar yang sesuai ya, selaras atau ya pokoknya sejalan dengan target kita gitu. Jangan yang melenceng jadinya ya benar-benar melencengnya tuh makan waktu, menyita waktu sehingga target yang awalnya lupa gitu. Udah lupa, udah susah balik lagi, udah nggak mood, ya udah gitu. Akhirnya ya nggak jelas, mager lagi seperti itu. Nah disinilah apa ya? Ya kalau bisa menghindari ya ada saatnya kita gagal dan merenung, ada saatnya kita mager, mau istilahnya menyendiri atau tapa gitu ya, biksu, mode biksu atau apa. Ya, cuma harus ada kejelasan ya kapan harus bangkit lagi gitu. Emang di sini ya itu aja sih, kalau gagal bangkit ya emang teorinya seperti itu, cuma tinggal prakteknya nih ya emang nggak mudah gitu. Saat kita gagal ini ya benar-benar rungkat ya, habis-habisan mau kemana-mana tuh bingung, mau mulai lagi udah keraguan, takut ya, takut trauma dan lain-lain. Nah di sini ya makanya ya emang dibutuhkan yang namanya komunitas itu. Komunitas ini ibaratnya yang menarik apa sih, menarik tadinya kita udah lemes loyo, tiba-tiba ya bikin percikan api, semangat, antusias lagi seperti itu. Makanya setiap komunitas emang, misalnya komunitas cari duit online ya emang membutuhkan membutuhkan saling support gitu. Makanya untuk yang kalian yang cari duit online ya bisnis emang bisnis ya, cuma ada waktunya kita untuk membantu orang lain gitu. Ini yang jadi yang orang yang bijak ini yang bisa melakukan ya hal ini gitu, cari duit juga, membantu orang lain juga. Nah ini yang ya bedanya orang yang sukses dan benar-benar sukses gitu loh. Sukses bisa ya, cari duit online aja bisa sukses, cuma yang namanya manusia ya, kembali kayak konten-konten dulu sih, Firman bilang manusia itu ya mati meninggalkan apa gitu. Kalau harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, kalau manusia meninggalkan apa gitu. Nah inilah yang menjadi ini kebaikan, kebijakan yang manusia inilah yang harus diwariskan gitu. Jadi jangan sampai ya kejadian kayak suku-suku kuno nggak ada ya, hilang peradabannya gitu. Nah itulah dimulai dari hal yang ini gitu. Mulai sharing itu sebenarnya ya benar-benar mengembalikan ya apa yang kita dapat ya kita kembalikan, meskipun bentuknya nggak harus dapatnya A kembalinya A, nggak seperti itu. Kadang dapat duit ya kita kembalikan berupa pengalaman sharingnya, dapat duitnya gimana seperti itu. Nah sebenarnya itu aja ya, cuma kadang orang terlalu pelit. Nah itu dia tuh, terlalu pelit sampai padahal kalau dia sharing gitu ya, kalau dia sharing mungkin hasilnya bisa lebih besar, cuma karena dia pelit ya hasilnya segitu aja gitu loh. Dia nggak sharing, dia nggak, istilahnya nggak menginspirasi orang. Mungkin namanya orang yang terinspirasi mereka akan support, mereka akan membeli produk, mereka akan follow, mereka akan ya pokoknya percaya sama kita gitu. Dan kitanya juga bukan memperdaya mereka, kitanya justru saling memperkuat gitu. Nah di sini bedanya ya seperti itu ya. Jadi dibutuhkan yang pertama emang jam terbang ya, harus banyak mulai project
harus banyak ya pokoknya action. Yang kedua ya cari komunitasnya guys, cari komunitas saat kita down, saat kita butuh ekspansi atau melipat gandakan pendapatan. Komunitas itu merupakan ya wadahnya ya, wadah yang tepat, dan mereka juga saling support ya. Udah paham apa arti komunitas gitu. Untuk yang nggak paham ya di ini aja, di kipas aja lah kalau orang yang kayak gitu. Mereka join komunitas tapi maunya untung sendiri, kipas aja gitu. Yang ketiga ya tadi masalah legasi ya, legasi dan kepercayaan authority gitu. Jadi saat kita mendapat sesuatu dari online ya kita harus bijak ya, sharing pengalamannya gitu agar orang lain bisa menolong, menginspirasi orang lain seperti itu. Jadi itu aja guys. Kalau ada yang mau tanya silahkan kolom komentar ya guys. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.